Minasan, konnichiwa. Ima kara Nihongo benkyou shimashou. Kali ini kita akan belajar bahasa Jepang bab 16. Pada bab ini kita akan belajar yang pertama cara mengungkapkan setelah. Maksudnya seperti apa? Misal ketika kita mau mengungkapkan setelah mencuci tangan, makan. Atau misalnya setelah menggosok gigi, tidur. Setelah belajar, minum kopi. Atau misalnya setelah makan, mencuci piring. Nah, cara mengungkapkan seperti itu yang akan kita bahas pada bab kali ini ya minasang. Sebelum itu kita belajar terlebih dahulu kosakata atau kotoba yang akan kita gunakan dalam bab ini. Yang pertama ada tangan. Tangan bahasa Jepangnya te. Te. Kemudian ada gigi ha. Ha. Kemudian ada piring osara. Osara. Sini ada kata kerja mencuci araimas. Araimas. Dan yang berikutnya ada menggosok migakimasu. Migakimasu. Diingat ya minasang, boleh juga sambil minasang catat. Oke, kita langsung saja ke cara mengungkapkan setelah. Nah, bahasa Jepangnya adalah tekara. Pola tekara. Pembentukannya di sini menggunakan kata kerja bentuk T, ya, yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Ditambah kara, artinya setelah. Oke, kita belajar cara penggunaannya seperti apa sih? Misal tadi setelah mencuci tangan, makan. Oke, di sini mencucinya dulu ya minasang. Mencuci di sini araimas, seperti yang tadi di kotoba ya. Kita ubah terlebih dahulu ke bentuk T. Menjadi arate. Arate. Maka te o arate kara tabemasu. Te o arate kara tabemasu. Setelah mencuci tangan, makan. Seperti itu ya minasang penggunaan tekara ini setelah. Contoh berikutnya, misal di sini setelah menggosok gigi, tidur. Oke, menggosok di sini bahasa Jepangnya migakimasu. Kita ubah terlebih dahulu ke bentuk T, migaite. Migaite. Maka hao migaite kara nemasu. Hao migaite kara nemasu. Setelah menggosok gigi, tidur. Oke, contoh berikutnya setelah makan, mencuci piring. Setelah makan, mencuci piring. Di sini makan dulu ya, makan yang kita ubah ke bentuk T. Makan itu tabemas, perubahan bentuk T-nya tabete. Karena golongan 2 ya, masnya saja dicoret diganti dengan T. Maka tabete kara osara o araimasu. Tabete kara osara o araimasu. Setelah makan, mencuci piring. Seperti itu ya minasang. Berikutnya, kita akan belajar cara untuk menyambungkan kata sifat atau di sini dan ya, konjungsi dan. Jadi berbeda dengan bahasa Indonesia, mungkin ketika kita mau bilang dan itu cukup pakai dan ya minasang. Atau mungkin di dalam bahasa Inggris pakai and misalnya, tapi kalau dalam bahasa Jepang itu ada khusus ketika kita mau bilang dan untuk kata sifat. Misalnya kita mau bilang dia cantik dan baik. Nah, ini dua kata sifat kan, penghubungnya dan. Dia cantik dan baik. Atau misalnya tas ini bagus dan murah. Dan murah. Atau misalnya kota ini ramai dan panas. Restoran ini mahal dan tidak enak. Jadi ini untuk menyambungkan dua kata yang
setara ya minasang. Maksudnya maknanya tuh setara. Kalau positif positif semua. Atau kalau misalnya negatif negatif semua. Kayak misalnya ini mahal dan tidak enak. Oke, sebelum itu kita belajar terlebih dahulu kosakatanya ya minasang. Sini ada cantik, bahasa Jepangnya cantik itu kirei. Kirei. Kemudian murah, yasui. Yasui. Ada bagus, suteki. Suteki. Baik hati, shinsetsu. Shinsetsu. Kemudian ada ramai, nigiyaka. Nigiyaka. Dan mahal, takai. Takai. Sambil diingat ya minasang kosakata tersebut karena akan kita gunakan untuk membuat kalimat di pola berikutnya. Oke, cara untuk mengungkapkan dan untuk kata sifat ini dibagi menjadi dua ya, karena kata sifat itu ada dua, kata sifat i dan kata sifat na, maka perubahannya juga sedikit berbeda. Untuk kata sifat i, di sini i-nya kita coret saja, diganti kute dan ya. Atau untuk kata sifat na, ini tinggal ditambahkan d saja. Maksudnya gimana? Oke, kita lihat ke pembahasan berikutnya. Oke, pertama untuk kata sifat i ya, i-nya kita coret diganti kute. Misal, enak, enak itu oishi. Nah, i-nya kita coret diganti dengan kute, oishi kute. Berikutnya manis, manis itu amai. Amai. Maka perubahannya menjadi amakute. Amakute. I-nya coret diganti dengan kute, amakute. Berat itu omoi. I-nya coret menjadi omokute. Omokute. Lucu itu kawaii. I-nya coret jadi kawaii kute. Kawaii kute. Dan yang terakhir ada muda, yasashi. Yasashi, i-nya coret menjadi yasashi kute. Seperti itu ya minasang, untuk kata sifat i dicoret saja i-nya diganti menjadi kute. Nah, berikutnya untuk kata sifat na, ini lebih mudah, tinggal ditambahkan de saja. Misal baik hati, shinsetsu menjadi shinsetsu de. Baik hati dan bla 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 bla. Kemudian bagus itu suteki. Suteki de. Berikutnya ramai, nigiyaka menjadi nigiyaka de. Sunyi itu shizuka menjadi shizuka de. Dan yang terakhir kirei. Kirei di sini pengecualian ya minasang, bukan kirei kute, karena kirei ini masuknya kata sifat na menjadi kirei de. Seperti itu ya minasang untuk kata sifat na. Hanya tinggal ditambahkan d saja. Oke, kita lanjut ke penggunaannya dalam kalimat ya. Pertama, kata sifat i ya. Tadi polanya i-nya coret diganti kute. Misal kita mau bilang murah dan bagus. Oke, murah itu kan yasui ya minasang. Sini murah. Yasui kita ubah karena depannya ada dan. Yasukute suteki desu. Murah dan bagus. Jadi sutekinya tidak usah ya. Jadi di sini menyambungkan kata yang depan saja karena ada dan-nya. Yasukute suteki desu. Murah dan bagus. Berikutnya ada mahal dan tidak enak. Nah, mahal itu kan takai ya minasang. Takai, maka menjadi takakute oishikunai desu. Dinegatifkan ya, kita sudah belajar di bab sebelumnya. Di sini oishi, kalau negatifnya menjadi oishikunai. Maka takakute oishikunai desu. Mahal dan tidak enak. Nah, berikutnya untuk kata sifat na. Misalnya di sini ramai dan panas. Oke, ramai bahasa Jepangnya nigiyaka ya. Berarti tinggal tambahkan de saja karena dia kata sifat na. Nigiyaka de atsui desu. Ramai dan panas. Berikutnya cantik dan baik hati. Cantik itu kirei ya. Maka
Perubahannya menjadi kireide shinsetsu desu. Baik hati itu shinsetsu. Kireide shinsetsu desu. Cantik dan baik hati. Seperti itu ya minasang.